Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kembali bersama saya Furizal pada lab mata kuliah pemrograman berorientasi objek ataupun yang sering kita kenal dengan Object Oriented Programming (OOP). Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai dasar-dasar dari OOP, yaitu telah kita kenali apa itu kelas, kemudian konstruktor, objek, atribut, kemudian terakhir kemarin kita sudah bahas tentang method. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai tema yang lain, yang mana tema yang kita angkat pada pertemuan kali ini adalah kita akan bahas tentang private keyword dan public keyword. Jadi dengan pembahasan ini sekaligus nanti kita akan combine dengan pembahasan tentang enkapsulasi. Jadi dalam enkapsulasi nanti kita juga akan bahas tentang dua komponen. Yang pertama itu adalah getter dan yang kedua adalah setter. Jadi dengan mengingat kita membahas tentang getter dan setter, jadi teman-teman saya sarankan untuk mempelajari terlebih dahulu pembelajaran ataupun pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai method, karena getter dan setter ini merupakan method. Jadi langsung saja kita menuju ke topik pembahasan. Nah, seperti biasa teman-teman, kita buat terlebih dahulu file baru, new Java class, kemudian di sini kita buat namanya misalnya pertemuan 11, kita buat finish. Nah, kita buat blok utamanya, kita buat di sini SVM seperti biasa. Kemudian di sini kita pada pertemuan sebelumnya itu kita telah belajar mengenai kelas. Misalnya kita buat di sini kelas data, misalnya data. Kita buat nama kelasnya kelas data. Dalam kelas data itu ada misalnya integer, data integer, misalnya kita buat seperti itu. Di sini juga begitu. Di sini misalnya kita buat double data double. Oke. Ini merupakan atribut. Kemudian di sini kita buat konstruktornya. Jadi bagaimana kemarin cara membuat konstruktor, yaitu dengan cara nama ininya sama dengan nama ini, nama kelas, nama konstruktornya itu, nama methodnya itu sama dengan nama dari kelasnya itu, jadi dinamakan dengan konstruktor. Nah, di sini seperti biasa coba kita buat misalnya di sini kita set nilai dari data integer, misalnya this data integer, data double, data integer kita set dengan nilai 1 misalnya, dan this data double kita set dengan nilai 0 ataupun kita set dengan nilai 1,5. Nah, di sini secara otomatis kalau misalkan di sini kita panggil, misalnya kita coba solve data integer, kita buat di sini this data integer. Nah, seperti ini. Jadi kemudian seterusnya kita buat data double. Kita buat seperti ini. Kemudian kita buat this data double. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya kita panggil di sini, kita buat objek baru dari kelas data ini, kelas data ini. Kita buat objek misalnya objek
data 1 misalnya, kita buat objek barunya, ini variable nama objeknya. Jadi kita buat objek barunya dengan keyword new data, nama kelasnya, kemudian kita buat seperti itu, kita running. Nah, seperti biasa kita telah bahas ini pada pertemuan sebelumnya. Jadi ini kita secara tak langsung ketika kita buat objek ini, maka konstruktor ini bakal dijalankan secara otomatis, karena konstruktor merupakan suatu method ataupun suatu fungsi yang nantinya akan dijalankan oleh program secara otomatis ketika objek dari suatu kelas itu dibuat. Nah, selanjutnya di sini ya, mungkin banyak keluhan dari teman-teman juga, nggak nampak mungkin, kurang kelihatan tulisannya, mungkin agak kecil ya. Jadi di sini kita coba perbesar lebih dahulu option. Oke, di sini. Nah, coba pakai ini. Terlalu besar kayaknya. Terlalu besar ya. Kita ubah lagi. Kita coba buat 18 lah ya, atau enggak 24. Terlalu besar juga. Kita ubah lagi. Nah, udah nampak ya, ini udah kelihatan. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai topik kita pada hari ini, yaitu kita bahas tentang, yang pertama tadi kita bahas tentang public dan private keyword. Jadi di sini, kalau di sini kita masih menggunakan sifatnya masih default. Jadi di sini masih default. Jadi di sini kalau misalkan kita default seperti ini, tidak menggunakan public, tidak menggunakan private, itu kita bisa panggil di sini. Jadi itu kita bisa panggil di sini. Misalnya di sini, ini kita pengen ubah integer ini, data integer ini. Misalnya kita ingin akses, kita panggil dulu objeknya, objek data 1, kita buat di situ, kita panggil ini atributnya, kemudian kita bakal set nilainya dengan nilai integer 5 misalnya. Nah, kita masih bisa akses. Jadi kalau misalkan kita print nilai update, kemudian kini kita print, coba misalnya kita coba objek data 1, kemudian data integer, maka di sini kita coba print, kita jalankan, run, maka di sini kelihatan nih nilai update-nya. Jadi kita masih bisa secara tak langsung, ini di sini kita alright. Jadi istilahnya di sini kita menulis. Nah, di sini nanti kita namanya read. Jadi di sini kita membaca itu dalam arti kata kita melakukan ataupun menampilkan isi dari atribut itu. Jadi kita baca. Di sini kita menulis. Jadi kita di sini ngeset nilai ini, atribut ini menjadi nilai ini. Jadi secara tak langsung di sini, kalau dengan menggunakan default, di sini kan tadi kita gunakan default misalnya. Default di sini kalau kita menggunakan default seperti ini tanpa menggunakan public dan private, di sini kita
secara otomatis kita bisa menulis, kita bisa melakukan pembacaan terhadap nilai ataupun atribut yang ada di sini. Jadi di luar kelas ini kita bisa akses dengan hak akses sebagai menulis dan hak akses membaca. Jadi di situ kalau kita menggunakan default. Nah, bagaimana dengan kita menggunakan public? Di sini kita coba public ya. Yang publicnya di sini kita coba buat public misalkan kita buat string data string. Nah, kita ingin membuatnya menjadi public. Nah, public ini bagaimana? Kalau public, kita juga bisa menggunakan keyword write dengan read. Jadi kita bisa membaca dan kita bisa juga menulis. Nah, kita coba ya. Kita coba ini tadi yang default, yang ini kita coba untuk yang public. Nah, kita coba terlebih dahulu yang write-nya kita tulis terlebih dahulu. Objek dat 1 kita coba data string ini kita coba ganti ataupun kita set nilainya menjadi result misalnya, ataupun ini adalah nilai public variable. Oke. Nah, kita coba tampilkan so Oke, di sini kita coba buat objek, atau terlebih dahulu kita buat di sini variable. Misalkan di sini nilai string. Kita buat di sini string. Oke, di sini nilai string. Jadi secara otomatis apa yang ada di sini bakal kita simpan di sini dan akan kita tampilkan di sini. Kita coba running. Nah, seperti ini ya. Ini adalah nilai public variable. Jadi secara otomatis kita akan tampilkan. Nah, kesimpulannya untuk yang public keyword dengan yang default itu sama saja, kita bisa menulis dan kita bisa membaca. Nah, di sini kita bisa menulis ini ya, menulis, dan kita bisa membaca. Kita tampilkan seperti ini. Nah, itu untuk yang public. Bagaimana dengan yang private? Yang private ini kita bisa misalnya di sini private misalkan di sini kita buat float data float. Nah, di sini kita coba akses dari luar kelas itu. Misalkan di sini kita coba private. Ini untuk yang private. Kita coba untuk akses objek data 1, kemudian kita coba akses data. Nah, di sini kan tidak ada prediction sama sekali. Kenapa? Karena data float yang di atas tadi
itu keywordnya private. Jadi kalau kita panggil di sini, dia sama sekali tidak bisa dipanggil. Dia tidak bisa dipanggil di luar dari kelas itu. Jadi intinya seperti ini. Kalau misalkan kita panggil di dalam ini misalnya kita panggil this, kita panggil misalnya di sini kita panggil yang ini tadi data float. Nah ini kan tersedia. Karena apa? Karena dia masih dalam satu kelas. Jadi intinya private keyword ini hanya bisa kita panggil dalam kelas itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita sudah berada di kelas lain ataupun di luar kelas itu, maka secara otomatis kita tidak bisa untuk memanggil private variable. Jadi kita tidak bisa memanggil atribut ataupun variable ataupun method nantinya yang menggunakan keyword private. Kesimpulannya seperti itu. Jadi kalau masih dalam satu kelas itu kita bisa panggil mereka. Jadi kalau masih dalam satu kelas kita bisa panggil, dan beda kelas kita tidak bisa panggil. Itu yang private. Nah di sini kita coba bagaimana sih cara kita membuat ini private ini bisa kita akses nantinya itu di luar ataupun di luar kelas dari kelas data ini. Kelas data ini kita coba panggil nanti. Apakah bagaimana caranya? Caranya itu adalah dengan menggunakan enkapsulasi. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa kita akan belajar tentang enkapsulasi, yang mana dalam enkapsulasi ini kita akan bahas mengenai dua komponen. Yang pertama itu adalah getter dan yang kedua adalah setter. Nah seperti ini teman-teman. Bagaimana setelah kita membuat getter dan setter? Di sini ini kita hapus lagi lah ya. Ini kita coba hapus lagi. Nggak usah kita hapus. Kita coba dibuat di sini. Ini getter. Nah, sebenarnya getter itu merupakan method. Jadi makanya tadi sebelum membahas tentang ini kita harus saya sarankan untuk mempelajari tentang materi method terlebih dahulu. Oke, di sini langsung saja. Kita kalau ingin membuat getter, jadi kalau kita definisikan get berarti kita mendapatkan nilai ataupun mengambil nilai. Kalau setter itu terdapat kata set, berarti kita mengeset ataupun memasukkan nilai. Dalam istilah lainnya, kalau kita masukkan ke write dan read tadi, maka getter merupakan read dan setter merupakan nulis ataupun write gitu. Nah kalau kita membuat getter, bagaimana caranya? Getter kita buat terlebih dahulu. Di sini misalkan public integer misalkan di sini penjumlahan. Nah di sini kita buat float misalnya, double aja lah, double penjumlahan. Di sini kita buat seperti ini dan kita masukkan. Nah ini jadilah ini. Nah kemudian selanjutnya kita bakal masukkan ini data ini. Yang ini misalnya kita bakal masukkan misalnya di sini double atau kita masukkan di sini. Jadi di sini ini kita panggil data integer ini. Data integer. Data integer. Nah, di sini kita gunakan this.
this data integer ditambah dengan this data double, misalnya data double. Nah, jadi di sini kita coba return. Nah, nanti nilai penjumlahan ini bakal dimasukkan ke dalam ini. Jadi dengan tipe datanya double nanti. Nah, di sini yang kita panggil kan masih yang di eval ini. Bagaimana kita memanggil yang ini private ini? Nah, jadi kita panggil private ini, kita ganti aja lah. This yang private itu data float. Nah, data float kita kali dengan this data float. Nah, jadi kita kali, kalau nilai data floatnya 2,5 berarti 2,5 dikali 2,5, maka itu hasilnya nanti. Maka hasil dari itu nanti bakal di return ke sini dengan tipe data double dengan keyword ataupun hak aksesnya sebagai public. Nah, barulah di sini kita bisa akses itu. Di sini kita panggil penjumlahan ini di sini. Nah, kita coba panggil ya. Jadi kita coba panggil yang getter tadi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita panggil sama seperti tadi kita buat load. Kita panggil load objeknya, objek data 1, kemudian kita buat penjumlahan. Oke. Setelah itu barulah kita buat. Nah, secara otomatis dia bakal dipanggil. Namun di sini kalau kita buat seperti ini tidak ada perubahan sama sekali, nggak ada apa-apa. Karena apa? Karena di sini kita tidak ngapa-ngapain, cuma manggil aja. Nah, jadi di sini kita coba tampilkan, kita cut ini, so, nah seperti itu. Barulah kita di sini taruh ininya. Kita coba running lagi. Nah, ini ya 6,25 yaitu hasil dari 2,5 dikali dengan 2,5, maka hasilnya tadi 6,25. Berarti itu ya. Nih. Oke. Jadi di sini data float tadi kan private nih. Jadi dengan kita menggunakan getter ini, yang kita gunakan ini method ini, method getter ini kita sebut dengan getter, kita bisa panggil di sini, dan yang kita panggil di luar kelas itu bukan ini, bukan variabel ini, tetapi kita memanggil di sini adalah atribut getternya. Jadi di sini kita panggil itu method getternya ini, bukan data ataupun bukan atribut data float ini yang merupakan private. Nah, seperti itu ya. Jadi gitu caranya kalau kita ingin menjaga variabel itu agar tidak bisa diubah oleh orang lain. Jadi kita membatasi aksesnya dengan menggunakan private ini. Seperti itu ya. Nah, bagaimana dan tadi kita katakan kalau di dalam enkapsulasi kita bahas tentang getter dan setter. Nah, di sini kita coba bahas tentang yang kedua adalah setter. Yaitu dalam istilah lainnya kalau kita sebut dengan write. Di sini tadi read. Oke. Selanjutnya di sini kita coba buat public, kemudian void, kemudian di sini kita buat message misalnya. Message. Sini kita buat misalnya di sini. Nah, kita coba buat
di sini kita panggil message-nya adalah show message-nya adalah. Nah, di sini tadi kita punya data string nih. Data string ini kita coba buat sebagai private. Nah, kita set. Maaf, di sini kita set. Oke. Di sini kita coba set nilainya itu nilai dari data string ini. Nah, misalnya di sini kita gantilah set nilai float. Nah, di sini kita ngeset ini aja lah. Jadi di sini kita ubah lagi. Di sini kita ingin ngeset nilai float ini menjadi nilai yang baru. Jadi kita buat nilainya this float, this data float sama dengan di sini kita buat float misalnya data float. Nah, kita buat di sini data float. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini perbedaannya di sini nampak dapat dilihat bahwa di sini kita menggunakan this data float dan data float. Jadi kalau kita menggunakan keyword di sini berarti kita memanggil yang di scope ini. Jadi di sini kita panggil yang di sininya. Namun untuk yang tidak menggunakan this ini, maka dia nanti panggil yang di sini. Ini. Jadi kita kirim parameter di sini. Ketika kita memanggil ini, nah kita coba panggil terlebih dahulu di sini objek data 1, kemudian kita buat di situ ini set nilai float ini, kita set nilainya menjadi 20 misalnya 20, atau 5,1. Nah, kita buat di sini F karena dia merupakan data float. Untuk mengidentifikasi bahwa dia merupakan data float. Nah, di sini setelah kita set, kita coba panggil lagi. Kita coba panggil lagi nilai. Kita coba panggil di sini yang ini tadi. Copy, kemudian kita paste di sini. Kita coba lihat nilainya. Nah, di sini dia bakal berubah. Jadi nilai yang pertama tadi adalah ini dan nilai yang kedua adalah ini. Jadi di sini ada nanti mengalihkan 5,1 biar nampak perubahannya di sini. Kita coba nilai lama. Kita coba nilai lama. Nilai lama, kemudian di sini kita coba buat nilai baru. Nah, kita coba running. Nah, dapat lihat ya, nilai lama 6,25 tadi, kemudian nilai barunya adalah 5,1, itu dikali 5,1 hasilnya 26,000099 dan sekian. Oke, seperti itu ya. Jadi intinya ini merupakan data private yang float ini, namun kita bisa akses dengan menggunakan getter dan setter di luar kelas itu. Jadi intinya data ini bakal bisa diakses di dalam kelas itu sendiri. Dalam kelas data ini
dia bakal bisa diakses. Namun untuk di luar itu tidak bisa diakses. Kenapa? Karena sudah dibatasi oleh keyword private tadi. Jadi untuk mengaksesnya di luar kelas lain, maka kita gunakan getter dan setter ini tadi. Getter dan setter di dalam ini, kemudian kita panggil di sini dan kita panggil, kita kirim parameternya jika menggunakan parameter, jika tidak menggunakan parameter, tidak kita kirim parameternya. Seperti itu. Jadi intinya pada pertemuan kali ini seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan, silahkan kita diskusikan di grup WhatsApp yang telah disediakan. Dan jangan lupa nanti kalau saran tadi, jangan lupa untuk mempelajari tentang Minta terlebih dahulu, karena nantinya abang secara otomatis bakal coba nanti buat tugas yang mana di dalam tugas itu bakal ada pembahasan ataupun bahkan ada semua pembahasan sudah kita bahas dan dikombine di dalam satu tugas seperti itu. Semoga aja nanti tugasnya mudah. Dan sekian yang dapat abang sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua dan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.